Terima kasih Ibu, Bapak, semua selamat sore. Selamat sore. Ya, semoga jelas terdengar suara saya. Jelas, Romo? Jelas, Romo. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk ikut berdoa bersama pada siang hari ini dan juga kita ingin bermenung sejenak mengenai tema yang saya pilih pada siang hari ini, kasih kita kepada Allah Tritunggal. Ya, sebentar saya siapkan PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Romo? Ya, oke. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, ini tema yang saya pilih, ya kita ingin sejenak melihat kembali iman kita, penghayatan iman kita akan siapa Allah kita, ya. Allah kita dalam hal ini Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Kalau kita cari di Google, ya, kalau kita ketik Allah Tritunggal, lalu di bagian gambar, itu banyak sekali gambar yang muncul. Salah satunya gambar yang ini, ya. Nah, bisa kita lihat gambar di sebelah kanan itu, ya, ada 3 sosok, ya. Allah Bapa kira-kira yang mana itu ya? Allah Bapa yang pakai ijo-ijo ya, Allah Bapa ya. Allah Putra itu yang merah ya, Yesus. Lalu Allah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ya, atau juga cahaya di belakangnya ya, sinar yang berkilauan. Lalu di balik mereka semua ada warna emas, ya, kemilau, emas yang melambangkan, kemegahan, keagungan, ya. Maka ini simbol yang dipilih dari Gereja Timur, ya. Gereja Timur ini punya banyak simbol-simbol, gambar-gambar yang bagus, yang membuat kita, ya, terbantu untuk memahami Allah Tritunggal, ya. Suatu hal yang sulit untuk kita tangkap dengan kepala kita, ya. Tetapi seringkali lewat gambar, ya, lewat cerita atau lewat lukisan, ya, kita jadi terbantu untuk memahami, Allah Tritunggal ini ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, kita juga punya, lagu ya, yang bicara tentang Allah Tritunggal, ya, antara lain Selamat Pagi Bapa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya. Nah, ini lagu yang sederhana, ya, nggak panjang liriknya, tetapi ya ungkapan iman, ya, ungkapan iman kita akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang melindungi kita, ya, dan membuat kita tidak ada kata lain selain bersyukur, ya, kepada Tuhan yang selalu menjaga kita. Nah, ini gambar lain ya mengenai Allah Tritunggal, ya. Ini model-model lain, ya. Kurang lebih gambar-gambarnya sama ya. Ada 3 pribadi, ya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya. Seringkali Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah, ya, berupa gambar burung merpati. Nah, ini adalah firman Tuhan yang dapat kita renungkan, ya. Agak sulit untuk menemukan dasar kitab suci mengenai Allah Tritunggal yang menyebut langsung Allah Trinitas itu seperti apa. Tapi setidaknya ada teks kitab suci ini yang bantu kita untuk memahaminya. Dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9.
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya. Nah inilah teks kitab suci yang membantu penghayatan iman kita, ya, di mana di situ dijelaskan ya, secara tertulis eksplisit ya, mengenai Allah Tritunggal itu, ya. Disebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Mungkin dalam kitab suci cuma satu-satunya teks ini yang ngomong Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah. Maka ini yang juga kita syukuri bahwa kitab suci membantu kita berikan pemahaman tentang Allah Tritunggal. Ya. Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, saya masih ingat ketika zaman-zaman masih kuliah, ya, ada dosen yang bertanya kepada kami, ya, murid-muridnya. Kami ditanya, bagaimana kalian mencoba menjelaskan Allah Tritunggal? Ya. Nah, kemudian ada teman saya, ya, yang mulai menjawab dengan ilustrasi. Ya, dia berkata seperti, Allah Tritunggal itu seperti kopi 3 in 1, Romo. Waduh, ya. Apa tuh kopi 3 in 1 ya? Ada kopi, ada susu, ya, ada gula. Lalu ketika diseduh, ya, jadi kopi susu. Lalu dosen itu berkata, ya, ya kamu sesat. Ya, pakai ilustrasi kopi 3 in 1. Ya. Tapi juga ada penjelasan lain lagi, ya, mencoba untuk menjelaskan konsep Allah Tritunggal itu, ya. Yang berkata seperti ini ya, Allah Tritunggal penjelasannya secara sederhana seperti trika. Apa itu trika ya? Ada pelicin, ada pelembut, dan pewangi. Ya. Tapi jadi satu dalam satu cairan. Jadi bajunya yang kita setrika udah licin, bersih, wangi. Ya. Ya. Lalu dosen juga berkata, wah ini tambah sesat lagi. Ya. Nah ini ilustrasi-ilustrasi yang seringkali seakan-akan membantu kita untuk memahami Allah Tritunggal, ya. 3, 1, ya. Seperti kopi, gula, susu, atau pelembut, pelicin, pewangi, jadi satu, ya. Tapi ternyata bukan seperti itu, ya. Cara memahami Allah Tritunggal itu, ya. Lalu juga ada yang menggambarkan seperti lilin, ya. Lilin itu ada cahayanya, ya. Ada cahayanya bikin terang, lalu ada panas, ya, kalau kita pegang di sekitar lilin. Lalu ada lilinnya itu sendiri, ya, yang lama-lama semakin habis, ya. Nah, gambaran-gambar seperti ini yang hadir, ya, yang seringkali membantu kita, ya, untuk memahami Allah Tritunggal. Tetapi bagaimanapun juga Allah Tritunggal tetap satu misteri. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana menjelaskan ya, Allah Tritunggal itu, Romo? Ya. Ya setidaknya ya secara garis besar, ya secara sederhananya, kalau Bapak Ibu ditanya ya, Allah Tritunggal itu apa? Ya, sama orang. Ya. Allah Trinitas itu apa? Ya. Saya akan menjawabnya dengan jawaban seperti ini. Ya. Bahwa yang pertama, ya, Allah kita itu satu kodrat dalam 3 pribadi. Ya. Allahnya satu atau 3? Ya. Allahnya satu. Ya. Allah kita nggak 3. Ya. Allah kita satu kodratnya. Ya.
tetapi hadir dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka ada kalau orang berkata, Tuhan kamu 3." Wah, kamu salah ya. Tidak seperti itu pemahaman kami ya. Pemahaman Allah Tritunggal itu Allah kita bukan 3 ya. Allah kita satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi. Lalu yang kedua, kesatuan Allah Tritunggal itu ada dalam kasih ya. Kesatuan mereka bertiga, ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu bersatu dalam kasih. Ya. Lalu untuk apa kasih itu ya? Kasih itu ingin menyelamatkan manusia. Maka ini menurut saya suatu pemahaman yang dapat membantu kita untuk semakin mencintai Allah kita, ya, Allah Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal yang ya, satu kodrat dalam 3 pribadi, bersatu dalam kasih, dan kasih itu ingin menyelamatkan manusia. Maka ada rencana Tuhan ya di balik ini semua ya. Pertama-tama adalah kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia. Ya. Dan saking cintanya Tuhan sama manusia, ya maka caranya seperti ini ya. Ada misteri Allah Tritunggal yang tidak dapat kita ya pahami secara mudah. Ya, nah ini gambar lagi ya, gambar lagi. Ya. Nah ini gambar Yesus. Mungkin Bapak Ibu juga sering lihat gambar atau punya di rumah ya, gambar seperti ini icon. Ya. Nah kalau kita lihat tangan kanannya tuh ya, tangan kanan Yesus ya, dilihat deh. Ya. Tangan kanan Yesus itu ada simbol tertentu ya. Di situ jempolnya sama jari manisnya jadi satu ya. Jadi jempol sama jari manis ya. Jadi satu. Lalu telunjuk, tengah, dan kelingking sisanya 3. Ya. Gambar dari icon Gereja Timur ya, yang membantu kita juga untuk memahami ini ya. Jadi jempol sama jari manis bersatu. Ini menggambarkan Yesus ya. Sungguh Allah, sungguh manusia. Lalu tinggal 3 nih jarinya. Ya. Jarinya sisa 3. Nah, 3 ini adalah Allah Tritunggal ya. Jadi itu maksudnya ya. Mungkin kalau di rumah ada patung seperti itu ya, atau ada gambar seperti itu, paling enggak sekarang kita udah ngerti sedikit ya. Kenapa jarinya Yesus seperti itu ya? Nah, itu ada maksudnya ya. Bahwa dalam tangan kanan Yesus itu ya mencoba menjelaskan di baliknya misteri kealahan ya. Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia, dan dari Allah Tritunggal. Ya. Maka kembali lagi ya pertanyaannya ya. Nah ini lagi-lagi ya, gambar berbeda lagi tentang Allah Tritunggal ya. Ya, nggak ada burung merpati, orang yang kurang lebih sama ya, lagi kumpul mereka bertiga ya, lalu ada satu Putra yang di depan ya, lalu Allah Roh Kudus yang pakai sayap di belakang pribadinya. Ya. Nah, kembali lagi ya, yang menyatukan mereka semua adalah kasih. Ya. Kasih ingin menyelamatkan manusia. Allah Bapa pencipta ya, kisah Kejadian kalau kita ingat ya. Penciptaan dunia 7 hari, lalu hari ke-7 Allah istirahat ya. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa ya. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang nggak boleh dimakan ya. Lalu dibuang dari Taman Firdaus ya, nggak boleh masuk ya, karena dosa pertama itu. Tapi kemudian ya, dengan pembaptisan kita dibebaskan ya. Karena Yesus yang hadir, yang telah wafat di salib, menghapus dosa asal. Lalu kemudian dengan pembaptisan kita dalam gereja Katolik ya,
pembaptisan kita menghapuskan dosa asal yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Nah, maka Allah Putra menjadi eksekutor dari karya penyelamatan. Allah Roh Kudus yang menyempurnakan tentunya ya. Allah Roh Kudus hadir dari awal, tengah, sampai akhir. Yang menyempurnakan dan menguduskan. Ya. Allah Roh Kudus yang selalu hadir dalam setiap sejarah umat manusia. Mulai dari karya penciptaan, manusia berdosa, ya, manusia baikan lagi sama Tuhan, ya, lalu kemudian dosa lagi. Ya. Kurang lebih seperti perjalanan hidup kita, ya. Ada yang sakramen pengakuan dosa itu kan salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita manusia, ya. Kita bertobat, pengakuan dosa, lalu kemudian kumat lagi, ya. Lalu bertobat lagi, kumat lagi, ya, tobat, kumat, ya. Tetapi Allah nggak habis-habisnya, ya. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih, ya. Allah yang kita doakan dalam koronka, ya. Melalui darah dan air yang keluar dari lambung Kristus itulah yang menyelamatkan manusia. Untuk itulah kita punya sakramen pengakuan dosa, sehingga betapapun kita berdosa berulang kali, Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih selalu membuka pintu maaf kepada mereka yang mau untuk bertobat dan datang kepadanya. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa. Ya. Kasih Allah Tritunggal ya, yang ingin selalu mengajak kita untuk berjalan menuju pada kekudusan. Bapa mengasihi Putra sedemikian besar sehingga sumber kasih dan wujud kasih itu sama ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu kata Yesus kepada Filipus ya. Kesatuannya nggak bisa kita pisah-pisah ya. Di mana adalah Bapa, di situ adalah Putra dan Roh Kudus. Di mana adalah Putra, di situ ada Bapa dan Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ adalah Bapa dan adalah Putra ya. Jadi selalu itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Maka ini sekali lagi ya, ya Allah adalah kasih. Ya, 1 Yohanes 4:16. Ya. Kasih inilah bentuk dari ya Allah Tritunggal. Bapa yang mengasihi putranya Yesus Kristus. Ya. Kalau ada yang mengasihi, berarti ada yang dikasihi. Ya. Kalau kita mengasihi seseorang, ya pasti kan ada ya, seseorang yang dikasihi. Yang dikasih siapa? Yang dikasih adalah putra. Jadi Allah Bapa mengasihi, Allah Putra dikasihi oleh Bapa, dan Allah Roh Kudus di mana? Allah Roh Kudus adalah kasihnya itu sendiri. Kasih itu sendiri. Jadi Bapa mengasihi, Putra dikasihi, Allah Roh Kudus adalah kasihnya. Hatinya itu. Nah ini kira-kira ya semoga bisa membantu satu permenungan kita tentang Allah Tritunggal. Ya. Kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, lalu kita langsung ingat akan kasih. Ya. Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Ya. Bagaimana caranya menyelamatkan? Kan Allah Putra kemudian menebus, Allah Roh Kudus menguduskan. Nah, Allah yang cintai manusia habis-habisan ya, lewat Tritunggal. Lewat kasih, Allah ingin menyelamatkan. Ya. Siapa yang diselamatkan? Ya. Manusia. Dan juga seluruh ciptaan. Ya. Nggak cuma manusia. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kasih. Ya. Apa yang bisa kita refleksikan bersama. Ya. Kasih itu bawaannya ingin selalu memberi. Ya. To love is to give. Kasih itu bawaannya pengen ngasih. Ya. Kalau kita mencintai seseorang, ya kita akan tergerak ya untuk memberikan sesuatu. Ya. Kalau orang yang kita kasih ulang tahun, ya, kita akan tergerak untuk beli kue, ya, atau tergerak untuk mencari kado untuk yang ulang tahun, atau memberi ucapan, mendoakan, ya.
Karena itulah ya ciri dari kasih. Kasih itu selalu tergerak untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Lalu mencintai juga bisa dalam arti ya, to love is to care. Ya, seperti gambar ini ya, gajah ya, yang induk merawat anaknya ya. Kasih itu ingin memelihara, ingin merawat ya. Seperti kasih ibu kepada anak-anaknya ya. Kasih ibu kepada beta ya, tak terhingga sepanjang masa ya. Mencintai itu mengasihi, mencintai itu, memelihara, ya, ingin yang baik terjadi pada orang lain. Tetapi ya, mencintai juga bisa dalam arti lain ya, mencintai is to forgive, mencintai itu mengampuni, ya, memaafkan, ya. Dan kita bisa nambahin lagi ya, eee, arti dari mengasihi ya, selain 3 tadi ya, mengasihi memberi, merawat, memaafkan, kita bisa isi titik-titik yang lain ya. Nah, kasih itu bawaannya pengen memberi, memelihara, tapi kita juga nggak jarang ya, ada banyak tantangan ya dalam mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, suami, istri, ya, anak-anak, teman, kerabat, ya, saudara, ya. Ada banyak tantangan dalam mengasihi, ya. Mmm, pada umumnya disebabkan ya kurang lebih sekitar ini ya, dari perasaan iri hati, ya. Iri hati melihat orang lain, ya, itu menghalangi kita untuk berbuat kasih, ya. Kok orang lain kayaknya rumputnya hijau banget ya, rumputku kok agak gersang gitu ya. Nah, itu mulai-mulai ya, mmm, kita tertantang ya, kasih kita terhalang karena kita mulai iri hati ya, atau kemudian cemburu. Cemburu pada orang lain atau pada hal lain ya. Kenapa ya, ada murid yang berkata ya, "Saya sebel sama teman saya ya, temen itu di kelas tidur-tidur ya, tapi pas ujian bagus ya. Saya yang belajar setengah mati ya, pas ujian enggak sebagus kita alami ya." Ya, melihat orang lain ya, kemudian mulai timbul rasa, cemburu ya, atau kemudian, benci ya, dendam sama orang lain ya, marah, dan marah yang kemudian tidak selesai ya, marah yang kemudian menjadi dendam. Kalau lihat orang itu, aduh ya, eee, bawaannya berapi-api ya, atau dengar suaranya aja udah, waduh ya, hati ini rasanya gundah gulana ya, hati ini rasanya terbakar ya. Hanya dengar suaranya atau lihat dari jauh ya, hati kita udah merasa nggak nyaman ya. Ada perasaan, marah, benci yang belum selesai ya. Nah, ini pengalaman manusiawi yang sering kali terjadi dalam diri kita, dalam diri saya juga ya, terjadi hal-hal seperti ini ya. Dan seringkali akarnya adalah sifat keangkuhan, sifat itu ya. Kita mencari ya, kita berusaha mengasihi orang lain, tapi pada satu titik juga ada tantangan, ada halangan untuk mengasihi ya. Dan itu real yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ya kita bisa belajar bersama ya, ya, seperti Allah Tritunggal yang mengasihi manusia tanpa batas ya. Kasih Allah pada manusia itu juga ada dinamikanya ya. Kadang manusia setia ya sama Tuhan ya, udah dikasih rejeki, dikasih makanan, kemudian membuat patung emas ya, berhala ya, menjauh dari Tuhan ya. Tapi kemudian Allah mengampuni lagi ya. Diampuni lalu kemudian manusia dekat lagi sama Tuhan ya. Tapi kemudian manusia tidak ingat lagi ya, dikirim putranya yang terkasih, tetapi nggak mau dengerin,
ya, karena merasa ya Yesus ini bisa menjadi penghalang kita untuk berkuasa. Ya. Nah ini salah satu ya dari sejarah kita ya, bisa belajar banyak ya bahwa Allah selalu ya dalam dinamika itu mengalami juga ya naik turun ya pasang surut untuk mencintai umat manusia, tetapi Dia tetap setia. Ya. Ada tantangan dalam mengasihi, menyelamatkan manusia, tetapi Dia tetap ada di sana, menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Ya. Maka apa yang dapat kita renungkan bersama dari Allah Tritunggal? Allah Tritunggal itu membentuk satu komunitas, satu rumah yang penuh kasih. Ya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Membentuk satu untuk komunitas yang penuh kasih. Ya. Nah, kita juga bisa mencoba itu ya, membentuk komunitas yang penuh kasih. Mulai dari lingkup yang terkecil, dari keluarga kita, komunitas di tempat kita tinggal. Ya. Ya. Berusaha untuk menjadikan komunitas itu penuh kasih. Ya. Lalu kita disadarkan akan panggilan mengasihi sesama. Ya. Mengasihi dalam suka dan duka, di waktu untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Ya. Ini janji perkawinan yang diucapkan ya Bapak Ibu semua ya ketika menikah ya. Mengasihi dalam suka, duka, untung, malang, sehat, sakit ya. Mengasihi dalam segala perjuangan kehidupan ya. Satu janji yang sungguh luhur di depan Allah, yaitulah panggilan kita sebagai murid Kristus dalam situasi apapun mengasihi. Berkaca dari Allah Tritunggal mengenai kasih itu menginginkan selalu yang baik terjadi pada orang lain. Ya. Menginginkan yang baik terjadi pada orang lain. Ya. Kalau kita mulai ada niatan untuk menginginkan yang tidak baik terjadi pada orang lain, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri ya, seberapa jauh kita mengasihi sesama kita. Ya. Ya mungkin tidak sempurna jalan menuju pada kita berusaha ya menuju ke sana. Kita tahu ke sana ada tantangan ya, di mana kita dipanggil bersama oleh Tuhan kita ya. Jalan menuju kekudusan dengan kasih ya. Maka kasih itu adalah sebuah panggilan tetapi juga sebuah perutusan ya. Jadi bukan suatu pilihan untuk mengasihi, ya, tapi kewajiban. Ya. Suatu panggilan dan perutusan kita sebagai murid Kristus. Ya. Ketika kita dibaptis, kita diasihi oleh Tuhan, maka kita punya kewajiban untuk mengasihi. Kita punya tugas perutusan untuk mengasihi. Ya. Dan seperti marilah mulai kasih itu, ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Mari kita lakukan hal-hal yang kecil dengan kasih, dengan cinta yang besar ya. Semoga ini menjadi satu permenungan singkat kita pada hari ini ya. Belajar dari Allah Tritunggal yang penuh kasih ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang penuh kasih ingin menyelamatkan manusia, kita juga ingin seperti Allah Tritunggal ya. Maka cintaku kepada Allah Tritunggal ya jawabannya adalah dengan kasihku kepada sesama. Ya. Mari kita lakukan sebanyak mungkin kasih dalam kehidupan kita dengan ya cinta yang besar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. 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 Romo, kami mohon berkatnya dan juga doa penutup untuk pada ibadat sore hari ini, Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat-Mu pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, berdoa, dan merenungkan sabda-Mu. Kami ingin belajar seperti Engkau yang senantiasa mengasihi kami, lewat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang selalu membuka kasih kepada kami. Ajarilah kami untuk mengasihi satu sama lain tanpa pamrih. Ajarilah kami mengasihi dalam segala tantangan dan kesulitan yang kami miliki. Kalaupun kami dikhianati, kalaupun kami mengalami ditinggalkan, tetapi ajarilah kami untuk tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi ajarilah kami untuk tetap memberikan kasih kami kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang telah menyakiti kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan Dan sertamu sertamu juga. dan sertamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, renungannya benar-benar hebat dan membuat kami lebih mengerti tentang Allah Tritunggal. Yang dulu kayaknya kalau pakai pikiran tuh susah Romo nyampe-nya atas Romo. penjelasannya. Dengan Makasih Romo penjelasan atas Romo penjelasannya. bersama gambar-gambarnya itu menyebabkan kami jadi lebih mengerti. Semoga setelah mengerti ini Romo, kami dapat mewujudkan dalam kasih yang Romo ajarkan dalam tindakan sehari-hari. Terima kasih Romo. Amin. Sampai Sama-sama. ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengumuman Bu Marlina. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pertama-tama kami mengucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada Romo Pius Nofrin yang di sela kesibukannya bersedia mendampingi kami, membawakan renungan yang menyejukkan hati dan memperkuat iman kami. Dengan pada devosi Koronka Kerahiman Ilahi. Selamat bergabung bagi teman-teman para devosan dimanapun berada yang baru pertama kali ikut bergabung dalam Zoom Devosi Kerahiman Ilahi. Devosi Kerahiman Ilahi Santo Yakobus Surabaya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 14.25 WIB tepat. Pertemuan berikutnya hari Selasa 12 September 2023 pada pukul 14.25 WIB. Kita didampingi oleh Romo Laurentius Vol Piluit LCDD dengan tema Mencari Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan kita. Terima kasih untuk host dan semua tim yang bertugas hari ini. Bagi Bapak, Ibu yang berkenan memberikan persembahan kasih untuk terlaksana kegiatan ini, bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 863.025.8031 atas nama Lianti Tahala, seperti slide yang tampil di berikut ini. Harap menambahkan angka 2 di belakang nominalnya. Contoh, 100.000 menjadi 100.002. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Yesus sepanjang hidupku. Romo yang telah mendampingi kita. Terima kasih. Terima kasih Romo yang telah mendampingi dari awal sampai akhir. Semoga